Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Octavianus Landrohau, mahasiswa angkatan 4 dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya di Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu yaitu Pak Sony Junaidi. Di sini saya membahas tentang ruang kelas. Di sini ada pengertian ruang kelas. Dalam perspektif sosiologi, kelas merupakan bagian dari mikrososiologi. Di dalam kelas tentunya terdapat individu-individu yang membentuk suatu kelompok sosial yang teratur dan memiliki fungsi dan peran yang kompleks dalam kacamata pendidikan. Lanjut. Adapun di sini ruang kelas sebagai suatu sistem, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan interaksi yang konstan terjadi dan membentuk hubungan secara saling berkaitan secara teratur dan ketergantungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, sistem sosial itu memiliki ciri terdapatnya sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang berhubungan timbal balik dan bersifat konstan atau menjalin interaksi. Yang kedua, ada sistem interaksi. Sistem interaksi merupakan hubungan murid dan guru, merupakan interaksi sosial karena terjadi sebuah hubungan timbal balik antara satu dan yang lain. Juga terjalinnya suatu kontak dan komunikasi yang bersifat teratur dan terstruktur. Nah, hubungan kedua pihak ini berkaitan dengan moral dan etika profesi pendidikan, di mana masing-masing memiliki motivasi dan keinginan tersendiri yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya ada yang ketiga, sistem pertukaran. Sistem pertukaran merupakan sebuah sistem pertukaran dalam rangka memperoleh keuntungan, baik yang bersifat ekstrinsik berupa mater, kebendaan, maupun intrinsik, nilai, penghargaan, cinta kasih sayang orang tua, dan unsur lainnya. Nah, dalam hal ini, hubungan pertukaran ini terjadi untuk memperoleh tujuan dan proposisi yang sukses atau mencapai tujuan bersama. Di sini ada teori mengenai ruang kelas. Terdapat beberapa pendekatan sosiologi yang terdapat di ruang kelas, di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan interaksi memberikan perhatian pada metode pengajaran dalam mengelola ruang kelas yang efisien. Nah, yang pertama ini pendekatan interaksi juga terbagi menjadi 3, yaitu perilaku dominatif versus integratif. Nah, perilaku dominatif dan integratif ini berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber kebenaran yang dipandang sebagai maha tahu oleh siswa. Jadi guru itu bagi siswa itu adalah yang maha tahu. Nah, dalam hal ini murid dianggap sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Nah, sebaliknya perilaku integratif berkaitan dengan posisi guru sebagai motivasi dan inspirasi bagi peserta didik dalam mencari pengetahuan dan kebenarannya. Yang kedua, gaya kepemimpinan guru. Di poin yang kedua ini, gaya kepemimpinan guru ini dapat mempengaruhi produktivitas murid di ruang kelas. Contohnya, guru mengajar dengan duduk di atas meja. Otomatis, si murid akan mengikuti jejak guru tersebut. Jadi, diharapkan kita sebagai calon guru untuk menerapkan gaya demokrasi, yang merupakan gaya yang memberikan ruang gerak bagi kreativitas bersama dan membentuk sosial budaya yang solider dan saling menghargai. Yang ketiga, teacher center versus learner center. Di poin yang ketiga ini, proses belajar mengajar itu berpusat pada guru atau pengajar. Berpusat pada murid, guru akan membentuk ketergantungan antara murid pada guru. Sementara ketika berpusat pada murid,
murid akan membentuk kemandirian yang lebih efektif. Di teori yang kedua yaitu pendekatan interpretatif. Dipahami sebagai proses mendefinisikan situasi serta proses penilaian pertimbangan melalui makna stimulus yang diterimanya. Di teori yang ketiga, pendekatan radikal atau labeling. Pendekatan ini melakukan analisis krisis terhadap teori labeling yang memandang bahwa label yang diberikan merupakan bagian dari dirinya sendiri. Contohnya, jika murid disituasikan bodoh, maksudnya dicampak sebagai seorang murid yang bodoh, maka situasi itu nyata dalam konsekuensi metode pembelajaran guru yang autokratik. Dalam hal ini, sebenarnya sekolah dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan penanaman definisi, situasi, dan melakukan kontrol sosial. Selanjutnya, ada ruang kelas dan pemeliharaan ketertiban serta disiplin. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu sistem sosial dan sistem interaksi. Dalam memelihara ketertiban dan serta disiplin itu, yaitu dengan menerapkan sistem sosial dan sistem interaksi. Sistem sosial merupakan interaksi yang konstan terjadi dan membentuk hubungan secara saling berkaitan, secara teratur dan ketergantungan dan saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Yang kedua, sistem interaksi. Hubungan dan guru merupakan interaksi sosial karena terjadi sebuah hubungan timbal balik antara satu dan yang lain, juga terjalinnya suatu kontak dan komunikasi yang sifatnya teratur. Selanjutnya, ruang kelas dan penggunaan bahasa. Ruang kelas memakai bahasa sebagai alat komunikasi, dan bahasa merupakan alat untuk mensosialisasikan nilai, menggambarkan kenyataan atau perubahan dalam cara pandang orang lain. Kemampuan guru menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan intonasi yang sesuai memudahkan mahasiswa atau siswa menerima transfer ilmu seperti yang diharapkan dengan lancar. Contohnya, guru A dan guru B memberikan pertanyaan yang sama pada masing-masing muridnya. Misalnya, guru A dan guru B ini memberikan pertanyaan yaitu penjumlahan 10 tambah 3 kurang 4. Nah, dari murid guru A dan si B ini menjawab secara bersamaan dengan jawaban yang sama, yaitu murid A dan murid B ini menjawab 8. Nah, guru A ini memberi respon salah katanya dengan intonasi kesal, dengan raut wajahnya yang kesal. Sedangkan guru B memberi respon, nah hampir benar nak, kata guru si B, dengan intonasi senyum dan ramah. Nah, manakah respon dan penggunaan yang berdampak baik pada perasaan murid? Ya tentu guru B, karena terlihat sikap yang mendorong murid untuk menjawab dengan benar. Nah, begitulah kekuatan bahasa terhadap sikap, perilaku, dan pemikiran manusia. Selanjutnya ada dinamika hubungan guru dan murid di ruang kuliah atau ruang kelas. Ruang kelas memiliki dinamika tersendiri yang bisa saja berjalan dengan aktif, akrab, lentur, dan harmonis. Atau bisa juga sebaliknya menjadi pasif, renggang, kaku, dan ricuh. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh ukuran kelas, konteks sosial, teknologi kelas, struktur komunikasi, atau suasana sosial. Nah, kenapa ukuran kelas dapat mempengaruhi kerenggangan di dalam kelas? Nah, karena ruang kelas yang diisi terlalu banyak siswa itu akan menyulitkan penguasaan dan pengenalan guru terhadap murid, dan juga menyulitkan melakukan proses pencapaian pembelajaran dan pendidikan. Nah, di sini saya menyimpulkan ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah
yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Ukuran yang umum adalah 9 meter x 8 meter. Ruang kelas memiliki syarat kelayakan dan standar tertentu, misalnya ukuran, pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan persyaratan lainnya yang telah dibakukan oleh pihak berwenang terkait. Sekian dari video presentasi saya, semoga bermanfaat. Rahayu, terima kasih.